Oke, kembali lagi di Produk Random Channel. Di video kali ini saya akan menunjukkan atau membagikan bagaimana skema cara pemasangan water heater listrik dengan cara yang sangat simple, praktis, dan tidak melakukan bobok tembok ya teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan menunjukkan ini adalah sebuah water heater Shimizu ya. Kurang lebih sama persis dengan water heater merek-merek yang lainnya ya. Bahkan ini tutorial bukan hanya untuk water heater listrik, bisa juga untuk water heater gas ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di bagian atas sana, ini adalah saluran output air panas, yang ini input air dingin ya teman-teman ya. Jadi caranya cukup simpel sekali. Kalau kita lihat secara kasat mata, ini tidak ada proses bobok tembok sama sekali ya teman-teman ya. Jadi saya hanya melakukan penyambungan menggunakan selang shower teman-teman. Jadi selang shower ini harus tahan panas ya. Perlu diperhatikan harus tahan panas ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari bagian atas sampai ke bawah seperti ini. Nah, kita bisa lihat instalasi selang showernya ya teman-teman ya. Kelihatannya cukup rumit ya teman-teman ya kalau kita lihat ya. Namun nanti saya akan jelaskan satu persatu bagiannya ya teman-teman. Hal yang pertama kali yang perlu kita siapkan adalah kran ya teman-teman. Jadi harus wajib ada sumber kran ya. Biasanya kan kita menggunakan kran hanya satu saluran saja yang keluar ya. Namun ini kita membeli kran yang bercabang ya teman-teman ya. Pastinya sudah banyak di toko-toko bangunan ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini untuk kran biasa. Lalu ini adalah untuk kran yang akan kita alirkan ke dalam water heater ya teman-teman. Jadi ini satu saluran keluar yang selalu kita hidupkan ya teman-teman. Jangan sampai ini dimatikan ya. Ini pasti hidup karena ini air bertekanan yang akan naik ke atas ya. Karena kalau tidak ada tekanan, air tidak akan terproses di air panas ya, dan water heaternya tidak akan menyala teman-teman. Pastikan air bertekanan yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Kalau di tempat kalian tekanannya kurang tinggi, bisa menambahkan semacam pompa ya, pompa yang untuk tambah tekanan itu ya. Pasti banyak ya cara-caranya, penggunaannya pasti sudah ada di video-video YouTube ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini adalah saluran yang akan kita alirkan ke water heater. Kita menggunakan selang shower ya, yang pendek ya. Ini ukurannya 30 atau 40 cm ya teman-teman. Kemudian kita buat semacam pipa gini ya teman-teman. Pipa bersambungan T ya, seperti ini ya. Jadi ini air dingin. Prosesnya ini air dingin ya teman-teman. Ini dari kran turun naik. Nah, ini masih airnya masih dingin teman-teman. Nah, yang bagian atas, nah ini dari bawah ke atas, ini yang kita alirkan ke atas. Nah, ke water heater atas ya teman-teman. Lalu percabangannya ini untuk mixer ya teman-teman. Jadi kita menggunakan selang maksud saya kran mixer ya teman-teman ya. Jadi ini tidak hanya satu kran saja ya. Ini bisa kita mixer, jadi kita bisa atur suhu yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, di bagian ini juga air dingin yang nanti akan kita mix dari hasil pemanasan yang sudah mengalir ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini berasal dari water heater, air yang sudah dipanaskan. Nah, kita lihat dari atas seperti ini selang yang merah. Nah, terus ke bawah. Nah, ini akan mengalir di kran mixer. Nah, kalau di sebelah
Kalau dari sini ya sebelah kiri ya teman-teman ya. Kalau dari berhadapan ini sebelah kiri. Nah, ini air panas. Lalu kita mix dengan air dingin yang bersumber dari pipa ini tadi ya. Pipa percabangan T ini tadi ya. Nah, ini air dingin naik lalu ke mixer. Nah, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa kreasikan sendiri bagaimana instalasinya. Kalau saya menggunakan klem ya teman-teman. Ini klem yang saya akal-akali sendiri karena ini ukurannya lebih kecil. Ini saya ganjel ya teman-teman ya, dengan selang yang saya potong seperti itu. Nah, ini cukup kuat ya. Ini sudah saya uji, sudah hampir 1 tahun, tidak ada kendala sama sekali dan berjalan cukup baik ya teman-teman ya. Dan juga keran mixernya juga berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dulu gambaran dari saya mengenai instalasi water heater tanpa bobok tembok ya teman-teman. Nah, contohnya seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat, ini saya hanya menggunakan kabel tis. Nah, saya rangkai-rangkai seperti itu saja. Lalu ini untuk kekuatan ya teman-teman. Jangan dianggap ini selang air ya. Ini hanya untuk kekuatan, untuk penahan keran mixer ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini saya kreasikan secara sederhana saja. Namun kalau punya cara-cara lain yang lebih simpel lagi, boleh dicoba. Yang terpenting ini adalah skemanya. Air dingin ke atas. Nah, di percabangan air dingin juga ke keran mixer. Nah, dari keran mixer kita mix dengan air panas yang berasal dari atas. Nah, ini saya lupa juga jelaskan. Ini adalah output ya teman-teman. Ini adalah output shower ya teman. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan diketik di kolom komentar. Insya Allah pasti saya akan jawab satu persatu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya ya.